Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat yang ke-9. Walain, dan sungguh jika, adzaqna, kami merasakan, al-insana, manusia, minna, dari kami, rahmatan, rahmat, thumma, kemudian, naza'naha, kami mencabutnya, minhu, daripadanya, innahu, sesungguhnya dia, layausun, sungguh berputus asa, kafur, mereka banyak mengkufuri atau mengingkari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang terakhir pada pertemuan yang lalu, ayat yang ke-8, kita sudah mendapat penjelasan tentang orang-orang kafir, terutama orang kafir Mekah. Bila ditangguhkan azab dari mereka beberapa saat itu ya semasa usianya, tidak seperti kaum-kaum yang terdahulu pada saat mereka pada puncak kekufurannya kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang ingkar tidak diperlakukan seperti umat-umat terdahulu. Ditangguhkan, walaupun kekafirannya juga sama seperti kekafiran orang-orang terdahulu. Kemaksiatan dan kedurhakaan mereka sama seperti umat-umat yang terdahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan dan tidak langsung menurunkan bencana yang menewaskan mereka semua. Nah, ketika mereka tidak diberi azab secara langsung atau azab itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan ma yahbisuh, apa yang menahannya, apa yang menghalang-halanginya. Ini bahasanya bahasa nantang Allah. Kenapa nggak langsung dibinasakan? Mungkin juga merasa bahwa ketika mereka berbuat kafir, berbuat ingkar, tidak diazab oleh Allah, maka merasa kekafiran atau kedurhakaan mereka tidak berimplikasi apa-apa, tidak berakibat apa-apa. Padahal pada saat Allah sudah menentukan waktunya, laisa masrufan anhum, mereka tidak dapat lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada ayat yang lalu. Pada ayat yang sekarang, wala in adzaqnal insana minna rahmatan, dan sungguh jika kami rasakan rahmat,
kasih sayang, atau kami berikan kepada mereka kasih sayang. Thumma naza'na minhu, thumma naza'naha anhu. Kemudian kami cabut dia, minhu, dari orang tersebut. Apa sikapnya? Innahu la ya'usun kafur, sesungguhnya dia sungguh berputus asa dan ingkar. Rahmah difahami sebagai kasih sayang Allah. Orang yang hidup pasti diberi oleh Allah, pasti dikasih oleh Allah. Bahkan durhaka sekalipun dikasih sama Allah. Banyak orang-orang yang kafir kepada Allah, kita merasa pemberian Allah kepada mereka lebih besar. Banyak yang seperti itu. Itu adalah bentuk rahmahnya Allah, maha kasihnya Allah. Hanya manusianya ketika diberi rahmat oleh Allah, diberi limpahan harta, kenikmatan hidup, thumma naza'naha minhu, kemudian kami mencabut rahmat itu. Yang tadinya kaya raya dibikin bangkrut oleh Allah. Yang tadinya hidupnya penuh dengan kenikmatan menjadi banyak ketersiksaan. Apa yang terjadi pada dirinya? Innahu la ya'us, sesungguhnya dia berputus asa. Tidak lagi merasa Allah mengasihinya. Hidup serasa hancur. Tidak ada lagi harapan. Itulah keadaan orang yang yaus, yang berputus asa. Karena dia hanya mengandalkan nikmat yang Allah berikan. Nikmat berupa kemampuan berusaha, kekuatan fisiknya, pengetahuannya. Orang yang mengandalkan hal-hal seperti itu, pada saat mereka gagal, mereka berputus asa. Yaus, bahkan kafur, ingkar kepada Allah, merasa Allah tidak lagi menyenanginya, merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi merahmatinya. Itulah orang yang berputus asa, sehingga berakibat kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-10, walain, dan sungguh jika adzaqnahu, kami merasakannya, na'ma'a, kenikmatan-kenikmatan, ba'da, sesudah, dharra'a, penderitaan-penderitaan, masathu, yang menimpanya, layaqulanna, sungguh dia mengatakan, dhahaba, telah hilang, as-sayyi'atu, keburukan-keburukan, anni, dariku, innahu, sesungguhnya dia, la farihun, sungguh bergembira, fakhur, bangga, orang yang sangat bangga. Fakhur, ya, fakhur ini dari kata yang sama dengan fakhru. Ada orang namanya Fakhruddin, artinya kebanggaan agama.
ya, Fakhruddin. Makanya orang tuanya menamainya Fakhruddin itu dengan iringan doa, mudah-mudahan anak ini, orang ini kelak menjadi kebanggaan agamanya, ya. Fakhruddin. Ada yang namanya Fakhruddin di sini? Iya, harusnya ada di sini Fakhruddin, ya. Senang ngaji, dibanggakan oleh agama. Baik, yang tidak bernama Fakhruddin tidak usah ganti nama jadi Fakhruddin, tetap saja namanya sekarang. Yang penting senang agama itu, ya. Agama kita senang kepada kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wala in adzaqnahu na'ma, manusia apabila diberikan kenikmatan oleh Allah, ba'da dharra'a massathu, sesudah ditimpa penderitaan-penderitaan, hidupnya sengsara banget, sengsaranya lama, sesudah itu dia diberi kenikmatan-kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada dirinya? La farihun, sangat gembira, bahkan bangga. Ini juga termasuk yang gak baik, sama dengan ayat yang tadi. Kalau ayat yang tadi, ya, Allah kasih rahmat lalu dicabut. Kalau ini menderita dulu, baru kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan kesenangan dari Allah. Kalau bahasa kita mungkin OKB, orang kaya baru, kayanya baru. Mungkin gak semua orang kaya baru seperti persepsi kita. Orang kaya baru persepsi kita, atau mungkin kita pernah menemui modelnya, sok-sokan, membanggakan diri. Ini loh kemampuan saya, survive selama ini dalam penderitaan. Dengan usaha keras saya, terus saya jadi begini. Senang dia dan akhirnya pelit. Ada yang menderita kanan kirinya nggak peduli. Ya, saya susah payah membangun usaha saya. Ini kerja keras saya, nggak peduli dengan sebelah, nggak nyumbang, nggak bantu, nggak meringankan beban sebelah-sebelahnya. Atau mungkin berpikir biar saja dia menderita dulu, kayak saya nanti juga kaya, yang penting usaha. Nah, orang-orang kaya model baru yang seperti inilah yang termasuk dibicarakan oleh ayat ini. Farih, dia bergembira, gembira boleh. Bangga, ini yang kemudian mengarah kepada negatif. Membanggakan diri ini lebih kepada menganggap dirinya super, menganggap dirinya hebat. Bangkitnya dia itu karena kehebatan Allah. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu sesudah penderitaan-penderitaan. Dan bisa jadi itu semuanya adalah kembali kepada ayat yang ketujuh, ayyukum ahsanu amala. Apapun yang Allah berikan, hakikatnya untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah cabut kenikmatan, Allah ingin lihat seberapa jauh dia bersabar dengan keadaan ini. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kenikmatan sesudah penderitaan. Ini juga dalam rangka ayyukum ahsanu amala. Apakah pandai bersyukur dengan yang Allah berikan kepadanya? Apa yang Allah sebut dalam
2 ayat atau 3 ayat yang tadi merupakan problem. Dan ini ciri khas Al-Quran, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan problem-problem, kemudian Allah berikan solusi. Allah berikan resep untuk terhindar dari problem itu. Resepnya atau pencegahan atau pemecahannya ada di ayat yang ke-11. Illa kecuali alladzina, orang-orang yang sabaru, mereka bersabar, wa amilus solihat, dan mereka beramal solih. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Resep ini yang Allah berikan agar kita tetap pada ayyukum ahsanu amala, tetap pada amal terbaik kita. Pada saat ditangguhkan azab, harusnya kita bersyukur dan selalu mawas diri. Pada saat kenikmatan dicabut, Allah nyatakan illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar, sabar atas ujian Allah. Pada saat Allah memberikan kenikmatan, sesudah penderitaan, yang dilakukan adalah amal soleh, terutama dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Beramal soleh juga merupakan solusi untuk seluruh problem yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh, apapun bentuk amal soleh, memperbanyak ibadah salat kita, memperbanyak ibadah puasa kita, memperbanyak sedekah kita. Sedekah baik dalam bentuk harta maupun dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu, dalam bentuk pemikiran dan lain sebagainya. Itu sedekah-sedekah kita. Bahkan tersenyum pun itu juga sedekah kita. Senyum kepada orang lain dengan niat melaksanakan ajaran Allah, itu juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Ya, kalau kita senyum karena memang melaksanakan perintah, itu jadi ibadah. Tapi kalau senyum-senyum sendiri, tidak dalam melaksanakan perintah Allah, tidak dalam rangka mengerjakan amal saleh, mungkin tidak bernilai apa-apa. Bahkan ada senyum yang ditujukan untuk menipu, itu juga bukan sedekah. Jangan asal senyum, dalam arti tidak semua senyum dinilai amal soleh. Tapi senyum dalam rangka untuk mengamalkan ajaran Allah, itu termasuk sedekah. Lalu kepada siapa? Kepada saudaranya, sesama muslim, bahkan juga sesama manusia. Kalau itu kita niatkan untuk menjaga silaturahim, untuk mengamalkan ajaran Allah, pasti itu adalah bernilai sedekah dan ibadah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya resep agar kita tidak terjatuh kepada keputusasaan, kedurhakaan, kegembiraan dan membanggakan diri yang memang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ya, gembira yang
memang tidak dalam rangka bersyukur. Ya, gembira dalam rangka bersyukur memang bagus, ya. Karena tetap kepada Allah. Ini kegembiraan orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah gembira yang menuju kepada kebanggaan dirinya, sehingga dia lupa bahwa kenikmatan itu Allah yang memberikan, bukan semata-mata usaha dia untuk survive, ya, untuk mendapatkan kenikmatan itu, bukan, tetapi dia sandarkan semuanya kepada Allah. Nah, orang yang bersabar, orang yang beramal solih, ulaika lahum maghfirah, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajrun kabir, dan juga pahala yang besar. Subhanallah, ampunan dari Allah ini sangat-sangat penting. Boleh jadi awalnya memang kita mengandalkan kemampuan kita, tapi kemudian kita ingat bahwa apa yang kita peroleh bukan semata-mata kemampuan kita, tetapi karena kehendak Allah. Lalu kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan berikan ampunan. Allah beri pahala yang besar karena ibadah sabar ini membutuhkan kekuatan jiwa kita, kekuatan rohani kita. Kalau enggak kuat, gampang terjatuh. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bersabar. Bukan kuat dalam fisiknya, ya, bukan kuat dalam fisiknya. Bukanlah kekuatan seseorang itu pada fisiknya, tetapi kekuatan itu adalah pada saat dia menahan amarahnya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu adalah ditunjukkan dengan kepandaiannya bergulat, kekuatan fisiknya dalam bergulat. Innama syadid, sesungguhnya orang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang dapat menahan dirinya dari amarah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kiranya hanya sampai dengan ayat 11 saja. Untuk ayat 12 kita tangguhkan untuk pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita semuanya sehingga dapat menjaga motivasi berislam, motivasi bersabar dan beramal solih, tetap bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita baca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.